Tuhan, kami ada berdiri saat ini di hadapan-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu. Biar kami semua mendapatkan penyegaran, kesegaran, sukacita, kekuatan, dorongan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Melalui firman, hidup kami kembali boleh diarahkan kepada kehendak-Mu. Berkati ya Tuhan jam ini, waktu ini. Engkau saja yang dikuduskan di tengah-tengah umat-Mu. Kami meminta ya Bapa, demi anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Berkat, kebajikan, kemurahan Tuhan kiranya turun atas kita semua. Kita bersyukur Tuhan pimpin kita masuk di bulan Oktober, di minggu yang pertama. Kita sudah boleh melewati bulan September. Oleh anugerah Tuhan kita sampai di sini hari ini. Kita belum lama menyelesaikan Life on Mission. Berapa banyak di antara kita yang sudah mulai mempraktekkan, melakukan, membagikan berita Injil itu? Kita masing-masing yang tahu ya. Saya tidak tanya karena saya khawatir saya tanya nggak ada yang angkat tangan. Tetapi saya melalui kesempatan ini mengajak kita sama-sama menggumuli. Apa sebenarnya hambatan-hambatan dan apa saja hal-hal yang mungkin menjadi kekeliruan kita selama ini sehingga pemberitaan Injil tidak kita lakukan, atau rasanya sangat berat dan sulit untuk kita lakukan sebagai orang Kristen. Tentu saja saudara, penginjilan memang bukan sesuatu yang dalam arti adalah pekerjaan manusia, karena ini sebenarnya adalah pekerjaan Tuhan sendiri yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka memang kita menyadari kita manusia juga sangat terbatas, ya, sangat lemah. Karena itu kita harus selalu bergantung kepada Dia. Nah, saudara, kita akan melihat apa saja hambatan-hambatan dan kekeliruan yang ada selama ini. Mungkin sekali di dalam bagian ini kita juga merasakannya, ya, mengenai penginjilan, khususnya penginjilan pribadi. Saudara, yang pertama, hambatan yang sangat-sangat umum. Kita semua saya kira rasakan dan alami adalah, silakan ditampilkan, takut. Kenapa kita tidak memberitakan Injil? Jawabannya adalah takut. Saudara, ketakutan ini sangat umum saya kira ya, dirasakan oleh orang-orang Kristen di mana-mana ketika memberitakan Injil. Mungkin saja bahkan ini menjadi sebuah dalam tanda petik alasan yang logis karena kita hidup di tengah-tengah kondisi bangsa yang majority bukan Kristen. Kita hanya minority. Sehingga ini bisa menambah ya alasan kita untuk memang tidak melakukan pemberitaan Injil karena takut. Saudara, ini sesuatu yang lumrah dan umum, bukan sesuatu yang terlalu memang aneh. Takut itu macam-macam. Salah satunya adalah takut karena kita merasa kita tidak pintar ngomong. Saya tidak pintar bicara, saya tidak pandai bicara, saya tidak fasih lidah. Jadi saya merasa takut untuk ngomong karena nanti waktu saya ngomong saya nggak bisa ngomong. Berapa banyak di antara kita yang merasa dirinya pintar ngomong? Mungkin kalau kita berpikir ngomong sehari-hari ya nggak masalah. Tapi anehnya begitu bicara mengenai ngomong tentang Injil, tiba-tiba kita merasa kita tidak bisa ngomong. Kita tidak pintar bicara. Dan ini sesuatu yang sangat umum terjadi. Yang berikutnya, kita takut tidak bisa menjawab kalau ditanya ini dan itu nanti. Jadi saya tidak memberitakan Injil karena saya takut nanti saya nggak bisa jawab waktu
orang yang saya beritakan Injil itu tanya saya macam-macam. Ada yang begini saudara? Ada hal ini yang menjadi hambatan yang saudara rasakan? Sehingga lebih baik saya diam saja deh. Nanti saya nggak bisa jawab, waduh gimana? Gitu ya. Yang berikutnya, takut ditolak. Kenapa? Banyak orang Kristen tidak memberitakan Injil karena takut ditolak. Nanti kalau dia menolak gimana? Gimana nanti? Kalau dia marah misalnya. Gimana nanti perasaan saya? Kalau dia nggak mau menerima. Bagaimana? Nah ini, takut berikutnya merusak hubungan. Gimana kalau nanti hubungan kami jadi nggak enak? Hubungan pertemanan kami, persahabatan kami jadi nggak enak karena saya beritakan Injil, lalu dia tidak berterima. Daripada begitu, ya sudahlah, nggak usah. Saya doakan saja. Moga-moga dia bisa percaya. Moga-moga. Bagaimana dia bisa percaya? Kalau kita tidak pernah beritakan. Tapi ya kebanyakan kita mungkin menghindari hal-hal ini, kita memilih untuk tidak memberitakan apa-apa. Apalagi, ya hanya karena saya takut, saya nggak punya keberanian, saya takut. Kalau bicara soal memberitakan Injil, saya takut. Ya, nggak tahu ya, saya nggak punya keberanian tiba-tiba. Dan sebagian mungkin jemaat kenapa tidak ikut live on mission karena takut nanti disuruh memberitakan Injil. Ada yang demikian. Kenapa nggak ikut live on mission? Aduh takut nanti disuruh beritakan Injil. Ya, just afraid. Ya, nggak punya cukup keberanian. Oke, ini sesuatu yang real. It's okay. Tidak mengapa. Kita semua merasakan kok. Kita semua mengalami kok. Kita akui saja. Dan ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa bukan berarti kita nggak berbuat apa-apa. Artinya, kita accept ini sebagai realita. It's okay. Ya, kita merasa takut, kita merasa nggak pintar ngomong, akhirnya kita bungkam dan diam. Kita menerima realita itu. Kalau kita merasa nervous, gugup, it's okay, itu wajar. Nggak ada pemberita Injil tiba-tiba bisa menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa efektif. Langsung, tanpa dia juga pernah mengalami yang namanya takut dan nervous. Nggak ada. Semua orang pasti bisa nervous, bisa gugup, bisa merasa canggung. Bisa slip of tongue. Itu biasa. Ya, mau ngomong A, ngomongnya kok B. Saya mau ngomong tentang jalan keselamatan, kok ngomongnya yang lain-lain jadinya ya. Tapi kita nggak akan bisa tahu itu kalau kita memang tidak pernah mencoba dan experience. Jadi it's okay dalam arti, ya kita belajar, ayo. Belajar. Nggak apa-apa. Ya nanti kita ngomongnya ngaco, kita sendiri yang belajar. Kita yang ngomongnya nggak fokus, kita sendiri yang belajar. Pembelajaran itu tidak akan terjadi kalau kita tidak pernah mau mencoba melakukan. Kalau bahkan kita gagal, kita mau beritakan Injil nih, kita rasa akhirnya aduh ngomongnya nggak karuan kemana-mana. Gagal gue hari ini. Sudah nggak apa-apa. Ketimbang kita nggak pernah sama sekali mencobanya. Nggak apa-apa. Orang yang kita ajak ngomong juga akhirnya dia juga tidak ada tanggapan apa-apa. Ya nggak apa-apa, kita belajar. Feel it. Kita merasakan itu. Duh hari ini gue ngomongnya
hancur misalnya gitu ya, ngawur ke sana kemari, padahal tujuannya sih mau ke situ, tapi masih ada rasa canggung, takut, gugup, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada orang yang tiba-tiba begitu luar biasa, fasih, lancar, nggak ada. Semua pasti mengalami hal-hal seperti ini. Kadang kita berpikir gini, aduh saya orangnya introvert. Saya bukan tipe ekstrovert yang suka ngomong. Jadi gimana ya? Kalau ekstrovert suka ngomong, kalau introvert suka apa? Suka denger ya. Jadi Bapak Ibu tahu ya, kalau kita memberitakan Injil itu bukan semata-mata sebenarnya kita hanya ngomong melulu. Tapi justru kita perlu listen juga. Jadi ekstrovert, introvert itu tidak menjadi penentu sebenarnya. Justru kita perlu juga orang-orang yang bukan saja mau menyampaikan sesuatu tetapi juga mau mendengar. Saudara, kalau kita nggak bisa jawab apa yang ditanyakan oleh orang yang kita beritakan, bagaimana? Waduh, celaka 13. Nggak apa-apa. Kita bukan orang yang maha tahu kok. Ya. Lebih baik kita bersikap jujur, bilang kita memang nggak tahu daripada kita nggak tahu, kita mau sok tahu. Lalu salah lagi jawabnya. Katakan, thank you untuk pertanyaan Bapak, Ibu, kamu. Untuk hal ini saya belum tahu jawabannya. Ngomong aja. Tapi saya cari tahu ya. Nanti saya akan beritahu kalau saya sudah dapat jawabannya. Begitu. Karena memang kita dipanggil untuk memberitakan kok. Bukan untuk jadi Google yang bisa jawab semua. Saudara bersikap jujur saja. Kalau ada pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. Tapi bukan berarti kita berdiam diri. Kita berusaha cari tahu. Disitulah Tuhan akan menolong kita untuk bertumbuh, grow. Karena kita belajar. Belajar cari tahu. Belajar cari jawaban. Belajar memperdalam, memperluas kebenaran, pengetahuan. Kalau ditolak bagaimana? Ditolak. Itu bukan akhir dunia. Ditolak oleh orang-orang berdosa. Itu sesuatu yang justru harus kita asumsikan memang begitu. Jangankan kita, Tuhan Yesus saja ditolak. Rasul-rasul saja ditolak. Maka kalau kita ditolak, ya nggak luar biasa. Orang Tuhan saja ditolak. Jadi kita memang siapkan hati. Bahwa memang dunia akan selalu menolak kebenaran. Melawan dan membenci kebenaran. Jangan kita langsung down. Nggak perlu kita langsung kecil hati, lalu kapok. Udah sejak saat ini, gua nggak bakalan lagi ya mau beritakan yang namanya Injil itu ya. Kapok gua, gitu ya. Ditolak mentah-mentah. Saudara, siapkan hati. Tetap mengasihi, tetap nyatakan kebaikan, tetap doakan. Itu bagian kita. Karena saudara, orang berdosa dan dunia yang sudah jatuh dalam dosa akan selalu menolak Allah dan kebenarannya. Hanya oleh anugerah Allah, maka seseorang itu bisa terbuka dan menerima Injil. Maka doakan. Kalau ditolak nggak apa-apa. Itu justru sesuatu yang kita memang pikirkan sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Jadi kita udah siap. Tidak disambut, tidak berterima, apakah itu secara terang-terangan atau secara halus, nggak apa-apa. Ya, ingat, Tuhan saja ditolak, jadi kita nggak perlu kecil hati. Takut merusak hubungan,
Saudara, kita hidup di kultur Asia pada umumnya adalah orang sangat menjaga, menghargai hubungan. Jadi kalau kita punya hubungan yang memang baik, kita sampaikan Injil dengan cara yang baik, kata-kata dan sikap yang baik. Saya nggak berani katakan 100% ya. Tapi saya katakan pada umumnya tidak akan serta-merta hubungan itu menjadi rusak. Ketika orang yang kita sudah kenal dengan baik, kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan sikap yang baik. Orang itu pun tidak menerima, dia tetap akan menjaga hubungan dia dengan kita. Jadi jangan ini menjadi sesuatu yang terlalu besar untuk membebani kita, menjadi hambatan bagi kita. Bahkan kalau kita mau make sure, kita boleh bertanya, boleh nggak gue share pengalaman gue, atau boleh nggak gue share apa yang gue pikirin, yang gue yakini. Kalau dia bilang, atau dia kasih kesempatan, itu nggak akan merusak hubungan. Percayalah. Pertanyaannya sebenarnya, kita memilih yang mana? Kita memilih menjaga perasaan dia, atau kita sungguh-sungguh sebenarnya menghargai relasi kita lebih daripada perasaan dia, bahwa karena kita menghargai dia, dia sebagai teman, dia sebagai keluarga kita. Kita ingin supaya dia mengalami anugerah Allah. Yang mana yang kita pilih? Pada akhirnya itu kembali kepada diri kita. Kita lebih memilih menjaga perasaan dia, tetapi kita nggak pernah sekalipun beritakan dan dia ada kemungkinan binasa sampai akhir. Atau kita justru lebih menghargai dia sebagai person untuk dia boleh mendengarkan kabar keselamatan. Kalau kita cuma memang karena takut, kita nggak punya cukup keberanian, gimana? Saudara, kita semua manusia ada batas keberanian. Ada masa-masa kita pasti takut. Dan waktu kita takut, kita bisa berdoa datang kepada Tuhan. Minta Tuhan berikan kekuatan dan keberanian. Sesimpel itu. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mau memintakannya? Untuk apa? Kalau Tuhan kasih, kita mau taat. Mungkin karena kita nggak pernah sungguh-sungguh meminta itu kepada Tuhan. Maka kita selalu ada di zona kita untuk hanya merasa terus aman. Saudara, bahkan Rasul Paulus, Rasul sekaliber Paulus sekalipun, meminta kepada jemaat dalam suratnya, misalnya silakan ditampilkan. Berdoa juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian. Penginjilan perlu keberanian enggak? Perlu. Dan untuk itu kita perlu berdoa. Supaya dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saya bisa takut. Saya kadang takut. Bapak Ibu juga mungkin seperti itu. Berdoa. Tuhan, saya nggak mau terus-menerus takut. Saya tahu Injil itu adalah kebutuhan semua manusia. Tanpa Injil, pasti manusia binasa. Berilah saya keberanian. Berilah saya pertolongan. Supaya saya tidak terus-menerus hidup dibelenggu oleh rasa takut saya. Tapi saya tidak taat kepadamu. Itu hambatan yang pertama, takut. Dan itu sangat umum dan lumrah. Bagaimana kita seharusnya menyikapi
Tadi kita sudah sama-sama simak. Yang kedua, hambatan yang berikutnya adalah tidak tergerak. Saya tidak punya kerinduan. Saya tidak ada motivasi. Saya tidak ada semangat sama sekali untuk PI, untuk membagikan Injil. Entah kenapa. Saudara boleh lihat khotbah 2 bulan yang lalu di minggu pertama Juli. Topiknya adalah tentang hati yang berbelas kasihan dan ladang yang sudah menguning. Kenapa Tuhan waktu ngelihat orang, hatinya jatuh belas kasihan? Apa yang membedakan Tuhan dengan kita? Yang setiap hari mungkin kita juga banyak melihat orang-orang, tapi hati kita tidak tergerak. Salah satunya mungkin karena kita terlalu memang disibukkan oleh segala urusan kita, our business. Dari mulai kita buka mata, pikiran kita penuh dengan segala schedule, agenda, ya, tujuan, keinginan, ambisi, sehingga tidak ada ruang lagi untuk kita melihat orang-orang di sekitar yang butuh Injil. Kita nggak ada pikiran memikirkan keinginan atau agenda Tuhan, tetapi keinginan dan agenda kita yang sudah terlalu penuh mengisi pikiran kita, keinginan hati kita. Saudara, sehingga kita perlu sebenarnya cek dan evaluasi diri kita. Seberapa relasi kita dengan Tuhan. Kalau relasi kita juga tidak baik dengan Tuhan, maka akibatnya adalah kita juga tidak akan mungkin ada satu dorongan dan kerinduan, ada gerakan untuk mau memberitakan Injil. Sebab hati itu adalah hatinya Tuhan. Mata itu matanya Tuhan. Itulah sebabnya ada nyanyian kan, berikanku hati, berikanku mata. Relasi kita dengan Tuhan, itu yang harus kita cek. Kalau relasi kita dengan Tuhan, itu terhubung dengan baik, dengan indah, maka kasih Tuhan, hati Tuhan, pandangan Tuhan, itu pasti juga akan mempengaruhi kita. Di dalam kita berelasi dengan sesama, dengan orang lain. Kita menjadi orang-orang yang selalu dipengaruhi oleh Tuhan. Melalui firman yang kita baca, yang kita renungkan. Waktu kita merenungkan tentang salib Tuhan, kasih penebusan Tuhan, maka itu akan mempengaruhi kita. Sehingga hati kita itu pasti ada gerakan, ada getaran, ada dorongan. Melihat orang-orang di sekitar yang belum mengenal Tuhan. Maka kita perlu cek dan evaluasi hidup kita dan relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita merasa kita nggak punya kerinduan apa-apa, nggak punya semangat, nggak punya motivasi sedikit pun untuk membagikan berita yang paling dibutuhkan oleh umat manusia dalam hidup mereka. Kita perlu cek dan evaluasi. Mungkin kita perlu juga ikut di dalam pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan orang lain. Apakah itu pelayanan sosial atau mission trip. Supaya melalui hal itu kita juga bisa ada experience melihat, merasakan, mengalami secara langsung orang-orang yang membutuhkan, yang memerlukan kasih Tuhan. Sehingga hati kita juga bisa terpengaruh. Mata kita bisa dibukakan untuk melihat. Mungkin selama ini kita terlalu dibatasi oleh tembok hidup kita yang sempit, sehingga kita nggak bisa melihat keluar. Sehingga kita nggak pernah memang tergerak. Nggak punya concern di luar daripada hidup kita dan keluarga kita. Mungkin sekali-sekali kita perlu secara sadar dan sengaja mau terlibat di dalam berbagai pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat, dengan banyak orang lain. Saudara, berikutnya, hambatan yang berikutnya adalah tidak yakin akan kebenaran Injil. Tidak yakin, masih ragu-ragu akan kepastian keselamatan. Masih menimbang-nimbang apakah betul Yesus itu satu-satunya jalan menuju kepada Allah.
Saudara, ini tema yang khusus kita seminarkan beberapa bulan lalu. Ya. Dan kalau kita, Bapak Ibu Saudara yang ikut seminar sebelum Life on Mission, Life on Mission, yang dibawakan oleh Pak Bejoli. Saudara, bahan bakar penginjilan itu dalam seminar Pak Bejo sampaikan ada 2. Apa? Yang pertama, kasih. Kalau nggak punya kasih, ya memang tidak akan ada pemberitaan Injil. Yang kedua, keyakinan akan kebenaran Injil. Kalau nggak punya keyakinan, ya maka tidak heran orang-orang Kristen tidak memberitakan Injil, karena dia sendiri masih bimbang. Jadi kasih dan keyakinan akan kebenaran Injil, inilah bahan bakar penginjilan. Saudara, kalau kita masih sampai tahap ini sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita masih bimbang, kita masih belum sungguh-sungguh yakin, kita harus kembali membaca sungguh-sungguh Alkitab kita. Kita harus sungguh-sungguh pelajari, dalami firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa memberikan keyakinan kepada diri kita akan berita Injil itu dan pribadi Yesus Kristus itu. Kalau saudara mau ikut kelas katekisasi, silahkan. Walaupun saudara sudah CD, saudara sudah baptis dewasa. Kalau saudara masih banyak pertanyaan, masih bimbang, saudara boleh ikut kelas katekisasi sebagai pendengar. Atau kalau saudara belum ada rencana mau mengambil keputusan untuk dibaptis atau CD, tapi saudara mau lebih tahu tentang iman Kristen, silahkan ikut. Boleh. Tahun lalu kita secara khusus membahas mengenai Injil, 40 Days of Gospel. Kalau saudara masih belum sungguh-sungguh menangkap kebenaran Injil itu, saudara boleh ambil di bawah. Masih ada bukunya, stok buku. Allah yang Maha Pemurah, The Prodigal God, Timothy Keller. Saudara baca lagi. Itulah berita Injil yang dibahas dalam kampanye kita tahun lalu. Kalau ada seminar-seminar, nah ini kalau bicara seminar, kadang-kadang bidang pembinaan itu sudah berjuang, berupaya, ya begitu rupa untuk kasih publikasi. Ayo datang. Tetap saja yang datang sedikit. Tetapi kita sendiri waktu menyadari kita dipanggil memberitakan Injil, kita menjadi kurang yakin. Padahal gereja tidak kurang sarana untuk selalu menyediakan pembinaan bagi jemaatnya untuk bertumbuh. Itu hambatannya, saudara. Jadi kalau kita tahu hambatannya apa, mari kita sama-sama pikirkan, kalau begitu bagaimana seharusnya. Nah sekarang kita melihat bagian kekeliruan-kekeliruan pemahaman kita mengenai penginjilan pribadi yang mungkin ada pada diri kita selama ini. Kita berpikir PI pribadi itu adalah sesuatu yang kita lakukan dan langsung menghasilkan. Jadi kita berasumsi, bertujuan dan berharap kalau kita PI pribadi, orang itu langsung menerima. Jadi satu kali langsung efektif. Dan kita berpikir, seringkali tadi masuk bagian hambatan, karena saya tidak fasih, maka rasanya saya tidak yakin. Karena itu, orang yang fasih, dia lebih punya rasa percaya diri untuk memberitakan Injil. Jadi akhirnya efektivitas pemberitaan Injil ditentukan oleh kefasihan bicara si pemberitanya. Untuk bisa mempersuasi, meyakinkan orang yang diajak bicaranya. Saudara, itu keliru. Itu asumsi yang keliru. Saudara, saya tidak katakan bahwa
tidak ada orang yang langsung bertobat dan menerima Kristus dalam satu kali pemberitaan Injil. Tetapi Allah pasti telah bekerja mempersiapkan orang itu sebelumnya. Memang di Alkitab ada kok, Paulus juga memberitakan Injil, setelah itu banyak yang menolak tapi sekelompok kecil orang percaya. Tetapi itu pun juga adalah pasti melalui proses yang sudah Tuhan kerjakan terlebih dahulu. Misalnya contohnya waktu Cornelius, Kisah Rasul 10. Dia adalah seorang yang memang hatinya sudah terbuka bagi Allah Israel. Tapi dia belum tahu tentang Yesus. Jadi waktu Petrus diutus untuk memberitakan Injil, di situ langsung seketika Cornelius percaya. Jadi saudara, sebenarnya memang kita melihat PI pribadi itu sebagai satu bagian dari rangkaian proses. Bukan satu tindakan satu kali selesai. Saudara masih ingat waktu kebaktian penutupan Life on Mission, ya, Pak Rikotan menyampaikan itu seperti kalau kita pukul batu itu baru pecah dengan 100 pukulan. Jadi kita nggak tahu, ya waktu kita beritakan itu seperti mukul batu pukulan yang keberapa kita nggak tahu. Syukur-syukur waktu kita beritakan itulah pukulan yang ke-100. Tapi mungkin itu baru pukulan ke-10. Jadi belum ada gerakan apa-apa dari orang itu. Malah mungkin kita ditolak. Tapi kita mengerti bahwa ini adalah satu proses, maka kita tidak kecil hati. Kita justru bersuka cita bahwa kita bisa ikut berbagian. Definisi penginjilan itu salah satunya adalah dalam seminar Pak Bejo, membawa orang satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Bukan langsung serta-merta satu kali orang itu dari tidak percaya langsung menjadi percaya. Dan sekali lagi saudara, bukan kefasihan yang menentukan efektivitas penginjilan, tetapi anugerah Allah dan karya Roh Kudus. Bukan kefasihan. Bukan berarti kita nggak perlu belajar untuk bicara, menyampaikan dengan jelas, bukan. Tetapi penentunya bukan kemampuan bicara kita. Saudara, bahkan Rasul Paulus mengatakan hal ini. Ya, di dalam 1 Korintus 2. Nanti saya tunjukkan dulu ini skala James Engel ya. Jadi, saudara, ini memang pelajaran klasik mengenai evangelism dari James Engel. Jadi kalau kita melihat orang itu dari yang paling bawah sampai dia bisa menerima Kristus, itu paling tidak ada 10 step. Mulai dari sama sekali dia nggak punya konsep kesadaran apa-apa tentang Tuhan. Lalu kemudian entah bagaimana dia mulai punya gitu ya informasi, punya pemikiran. Kemudian dia ada kontak dengan orang-orang Kristen. Dan pengalaman kontak dengan orang-orang Kristen itu yang positif. Baru dia bisa naik lagi. Kalau kontak pengalamannya negatif, dia bisa turun lagi. Atau ya dia akhirnya stuck di situ. Dia punya pengalaman yang baik tentang orang-orang Kristen. Nah, dia bisa naik lagi. Dia punya keingintahuan untuk mengetahui tentang siapa Yesus yang orang-orang Kristen itu percaya. Lalu dia mulai ada dorongan untuk mau selidiki lebih jauh. Dan terus sampai keputusan secara sadar untuk menerima Kristus. Dan kemudian di situ dia bertumbuh. Jadi saudara, penginjilan itu, kalau saudara beritakan Injil dengan kata-kata yang nggak fokus, yang kalimatnya nggak tertata rapi, saudara mungkin ya itu di poin 3 untuk nanti Tuhan bisa pakai orang itu naik ke poin 4. Ya, kontak dengan orang Kristen yaitu diri saudara, kemudian orang itu walaupun saudara bicaranya mungkin kesana kemari, tapi akhirnya Tuhan jamah, dia bisa ada rasa ketertarikan untuk mulai ada rasa tertarik tentang Yesus. Who knows? Sampai akhirnya pukulan ke-100. Saudara, di sini ada klip. Saudara ya, bagaimana orang itu kalau mau mecahin batu yang sangat besar, itu ada caranya. Tapi juga itu
perlu ada proses. Silakan ya, saudara mungkin pernah. Nah, ini mau pecahin batu segede gini gimana caranya? Nah itu caranya dia pasang paku dulu tuh di atas. Dan dia pukul ini nggak tahu sudah pukulan keberapa. Akhirnya terbelah. Jadi kita belajar life on mission, three circle dan sebagainya itu metode, itu cara. Dan Tuhan mau kita taat. Sampai kapan? Ya itu urusan Tuhan. Pada akhirnya orang itu bisa percaya. Yang penting kita lakukan bagian kita. Dan kita tidak berkecil hati. Kalau kita mungkin hanya memukul pukulan ke-15, pukulan ke-20, kita sudah berbagian di dalam proses itu. Saudara, Paulus mengatakan sekali lagi, kalau kita merasa kita bukan orang yang pintar ngomong. 1 Korintus 2. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi saudara jangan berkecil hati kalau saudara merasa nggak pintar ngomong. Paulus pun juga begitu. Bahkan Rasul Paulus pun juga merasa dirinya bukan orang yang pintar meyakinkan. Yang kita harus lakukan adalah kita bersandar kepada Roh Kudus. Itu sama seperti Rasul Paulus. Dan biar hikmat dan kuasa Roh Kudus yang bekerja, bukan ya kefasihan lidah kita yang menentukan seseorang itu bisa bertobat dan percaya. Kemudian, saudara, kekeliruan yang lain. Kita sering menganggap PI pribadi itu bisa kita lakukan langsung tanpa membangun relasi yang cukup. Ya, kadang-kadang kita memang perlu melakukan. Ya, misalnya dalam sebuah perjalanan, kenal orang, ada kesempatan di situ kita lihat Tuhan bukakan, kita bisa langsung. Tetapi pada umumnya, saudara, PI pribadi itu idealnya dilakukan di dalam konteks relasi yang sudah terbangun. Waktu kita ingat pelajaran Life on Mission, ya, KIAT. Apa saudara singkatannya? K-nya apa? Wah, lupa semua sudah. K-nya apa? Kiat? Pemimpin? Pemerhati? K-nya apa? Kenali. I-nya? Investasi. Waduh, udah lupa semua tuh. A-nya? Ajak. T-nya? Tingkatkan. Waduh, ini nanti pulang baca lagi bukunya ya. Jadi salah satunya invest. Invest artinya invest waktu kita, diri kita, untuk relasi dengan orang yang kita sudah kenali, yang butuh Injil. Jadi tidak serta-merta langsung. Yaitu secara idealnya, saudara. Invest. Artinya kita memang ada waktu yang kita bangun dalam relasi kita dengan orang yang kita ingin beritakan Injil. Tidak tiba-tiba begitu ya, nggak kenal ini siapa, dari mana, langsung aja disampaikan berita Injil. Begitu ya. Itu ada ya blok secara alami, orang akan merasa kamu siapa? Nah saudara, waktu kita sudah melihat ini, maka kita berusaha ya untuk apa? Ya itu membangun relasi yang cukup baik. Kalau ditolak pun nggak apa-apa karena relasinya sudah baik. Siapa tahu nanti ada kesempatan berikutnya dia sendiri yang berinisiatif untuk menanyakan sesuatu pada kita. Saudara, waktu kita melihat hal ini ya, Tuhan Yesus misalnya, waktu memberitakan Injil kepada perempuan Samaria, saudara ingat di Yohanes pasal 4. Jadi memang Tuhan Yesus itu bangun jembatan dulu, itu kan nggak ada jembatan sama sekali antara orang Yahudi sama Samaria kan. Jadi itu harus dijembatani dulu. Kalau enggak itu penolakan dan antipatinya sangat kuat.
bangun hubungan dulu. Sampai akhirnya Tuhan dan murid-murid itu tinggal di kampung perempuan itu beberapa hari. Jadi artinya apa? Ya invest itu. Tuhan sengaja invest waktu untuk perempuan ini dan orang-orang di kampungnya untuk membangun hubungan. Supaya Injil itu bisa diberitakan kepada mereka. Kita melihat misalnya peristiwa Tuhan bertemu dengan Zakius. Saudara ingat Zakius kan? Yang memanjat pohon ara. Lalu Tuhan bilang apa? Hai Zakius, turunlah. Aku akan menumpang di rumahmu. Untuk apa? Untuk invest waktu membangun hubungan dengan Zakius. Zakius merasa diterima, dikasihi. Tuhan sampaikan, lalu di situ Zakius mengaku dosa, bertobat. Dan Tuhan bilang hari ini terjadi keselamatan. Itu terjadi nggak mendadak, saudara. Tapi setelah Tuhan memang mau invest waktu untuk Zakius. Kekeliruan berikutnya, saudara, kita melakukan PI pribadi itu dengan motivasi guilty feeling. Jadi ada orang-orang Kristen yang melakukan PI itu karena berpikir kalau saya nggak melakukan, ada rasa bersalah. Ya, saya nggak taat, saya berdosa, ada rasa bersalah. Jadi perasaan itulah yang mendorong kita, sehingga akhirnya kita melakukannya juga dengan berat sebenarnya. Dengan setengah terpaksa, tidak dengan sukacita. Lalu kita juga mendekati orang itu seperti objek, target saja. Yang kita harus sampaikan sesuatu. Seharusnya, saudara, kita melakukannya bukan dengan perasaan guilty, tapi perasaan bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Dan kita melakukannya karena kita mengasihi dengan tulus orang tersebut. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Jadi harusnya kasih yang menguasai, bukan guilty feeling yang menguasai kita di dalam kita memberitakan Injil. Harusnya saudara, kita juga menyadari kita bersyukur, kita orang berdosa yang tidak layak, kita tidak merasa lebih superior. Karena kadang-kadang saudara kekeliruan dalam PI pribadi, ya, sebagai orang Kristen kita merasa diri lebih superior dari orang yang belum percaya. Sehingga kita bisa menjadi ofensif, kita bisa menjadi agresif, kita bisa mendesak-desak orang untuk segera percaya dan terima Tuhan, kalau enggak kamu binasa. Kita enggak memberikan ruang kepada dia untuk berpikir, untuk menimbang sebelum mengambil keputusan. Seharusnya kita PI pribadi itu enggak seperti kita mengejar target. Kalau kita enggak dapat target, kita merasa bersalah. Tapi harusnya itu timbul secara natural. Sama seperti kalau kita sudah pergi ke satu dokter, penyakit kita itu bisa sembuh, itu secara natural kita akan kasih tahu orang lain, kamu kalau sakit itu cari dokter itu. Bagus itu. Kamu pasti bisa ditolong. Kayak begitu, natural. Kayak kita makan satu tempat yang enak. Harganya ya wajar-wajar lah. Lalu kita pasti akan ngomong secara natural, lu kalau mau cari bakmi itu di situ enak. Harganya juga nggak terlalu mahal. Itu natural. Dan kita melakukannya dengan menghargai, menghormati. Saudara, kalau ketemu seorang yang bawaannya itu hanya mau debat dan mau menang sendiri, saudara suka nggak? Nggak suka kan? Kalau kita orang Kristen, pendekatan PI pribadi seperti itu, orang bukan menolak Injilnya, menolak kitanya. Kemudian berikutnya, kekeliruan berikutnya. PI pribadi itu tidak perlu lewat kata-kata. Yang paling penting itu teladan perilaku. Tunjukkan kesaksian hidup yang baik. Ini juga salah.
Saudara, yang bisa punya perilaku yang baik bukan cuma kita orang Kristen. Orang agama lain juga bisa, bahkan bisa lebih baik. Jadi jangan kita berpikir kalau kita berbuat baik, otomatis orang akan bisa mengenal dan percaya kepada Kristus. Yang ada malah mereka semakin getol dengan ajaran dan agama mereka. Untuk mengejar kebaikan menurut keyakinan mereka. Mereka melihat, oh orang baik, orang Kristen baik. Oh saya juga bisa baik kok menurut agama saya. Yang ada malah begitu. Saudara, kita berpikir yang penting itu hidup yang ditunjukkan secara nonverbal. Itu lebih berbicara. Saudara, itu penting. Itu nanti akan menjadi tema minggu depan. Tetapi saudara, kalau kita bicara mengenai gospel, euangelion, itu adalah satu kabar. Satu berita yang harus disampaikan secara verbal. Latar belakangnya itu, saudara, seorang pemberita, herald, seorang pembawa kabar. Dalam situasi perang, ketika satu pihak sudah menang atas musuh, maka pihak yang menang itu mengutus seorang pembawa kabar untuk memberitakan kemenangan sudah diraih. Itu lewat kata-kata, bukan lewat perilaku. Injil itu harus dikabarkan melalui kata-kata. Namanya saja berita, message. Nah, kalau kita misalnya senyum-senyum, kita ketawa-ketawa, orang nggak akan tahu kenapa kita senyum-senyum dan ketawa-ketawa. Kecuali kita sampaikan. Orang bisa punya banyak interpretasi. Oh, dia senyum. Mungkin dia baru dapat promosi, naik jabatan. Mungkin dia senyum-senyum, dia habis ngelihat sesuatu yang lucu. Mungkin dia senyum-senyum ketawa karena memang ada gangguan jiwa. Jadi nggak tahu. Sama seperti orang lihat kita baik, tapi kita nggak pernah beritahu sumber kebaikan itu Kristus, ya orang nggak akan tahu. Jadi jangan kita pernah berpikir cukup saya hanya jadi orang Kristen yang baik saja, saya nggak perlu ngomong. Nggak akan orang bisa bertobat dan menerima Kristus kalau kita tidak pernah beritakan. Yang terakhir, PI pribadi itu tidak diperlukan karena Allah sudah memilih dan menentukan orang-orang yang akan diselamatkan. Saudara, ini sebenarnya hanya dalih orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Memang ada orang-orang yang diselamatkan tanpa melalui PI, misalnya melalui mimpi, Tuhan menampakkan diri secara khusus kepada orang tersebut, lalu orang itu percaya. Tapi kalaupun terjadi seperti itu, orang itu juga pasti membutuhkan orang Kristen lain untuk dia bisa bertumbuh. Orang Kristen lain itu harus mengajarkan Injil kepadanya. Jadi justru yang benar adalah orang-orang pilihan itu Tuhan selamatkan melalui pemberitaan Injil. Jadi Tuhan bukan saja menetapkan siapa yang akan diselamatkan, tetapi juga bagaimana cara mereka diselamatkan. Nah, Tuhan mau memakai setiap kita yang sudah terlebih dulu mengenal dan mengalami Injil itu untuk memberitakannya. Saudara, saya tahu ini bukan satu hal yang mudah. Itulah sebabnya kita gereja berjuang, bergumul, berusaha. Dan mengajak setiap kita sama-sama, mari. Tuhan sudah selamatkan kita. Dan Tuhan mau supaya kita taat. Juga melakukan misinya bersama-sama di dunia ini. Supaya keselamatan itu bukan saja kita terima dan alami, tetapi juga banyak orang boleh terima dan alami. Maukah saudara? Maukah saudara? Masing-masing kitalah yang menjawabnya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu
membawa diri kami semua apa adanya. Terus terang ya Tuhan, seringkali sebagian besar kami merasa penginjilan bukan sesuatu yang cocok bagi kami. Kami merasa enggan, kami merasa berat, kami merasa banyak sekali hambatan. Kami tidak punya cukup dorongan dan kemauan. Kasihanilah kami Tuhan. Ubahlah kami. Bimbinglah dan tolonglah kami ya Tuhan. Agar kami menjadi orang-orang yang bukan saja menerima keselamatan tetapi memberitakannya juga. Mulai dari keluarga, dari orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang kami telah memiliki relasi dengan mereka selama ini. Tuhan pakai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.